Pak nama Saya, nama apa Pak? Siapa? saya Pak Hanifuddin. Eh, penyakit yang diderita, keluhan yang diderita apa? Boleh saya cerita dari depan ya? Ya monggo diceritakan lagi. Saya persisnya 4 tahun yang lalu lah. Itu akhirnya saya diketahui kalau saya kena tiroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, video kali ini membahas tentang penyakit kelenjar tiroid. Kita bahas penyakit kelenjar tiroid dan pertanyaan dasar mengenai penyakit ini. Kelenjar tiroid, apa itu penyakit kelenjar tiroid? Penyakit kelenjar tiroid adalah kondisi medis yang terjadi pada kelenjar tiroid, yang terletak di depan leher. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon tiroid. Beberapa jenis penyakit kelenjar tiroid yang umum adalah 1. Hipotiroidisme, yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid. 2. Hipertiroidisme, yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroid. 3. Goiter, yaitu pembesaran kelenjar tiroid. 4. Tumor tiroid, yaitu pertumbuhan abnormal pada kelenjar tiroid. Penyakit kelenjar tiroid dapat diatasi dengan pengobatan yang sesuai, seperti obat-obatan, terapi radiasi, atau operasi. Apa penyebabnya penyakit kelenjar tiroid ini? Penyebab penyakit kelenjar tiroid bisa beragam, beberapa di antaranya adalah 1. Defisiensi iodin, yaitu kekurangan asupan iodin dalam makanan yang dapat menyebabkan goiter. 2. Autoimun, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel kelenjar tiroid yang menyebabkan hipotiroidisme atau hipertiroidisme. 3. Tumor, yaitu pertumbuhan abnormal dari sel-sel kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan hipertiroidisme atau goiter. 4. Radiasi, terutama radiasi yang didapat selama masa kecil, dapat menyebabkan masalah pada kelenjar tiroid. 5. Obat-obatan, beberapa jenis obat dapat menyebabkan masalah pada kelenjar tiroid. 6. Kelainan genetik, beberapa penyakit kelenjar tiroid disebabkan oleh mutasi genetik yang diturunkan dari orang tua. Itu hanyalah beberapa contoh, penyebab pasti dari penyakit kelenjar tiroid bergantung pada jenis penyakit yang diderita. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab pasti dan pengobatan yang tepat. Komplikasi apa saja yang bisa timbul akibat penyakit ini? Komplikasi yang dapat timbul akibat penyakit kelenjar tiroid bergantung pada jenis penyakit yang diderita. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah 1. Hipotiroidisme, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi seperti obesitas, infertilitas, serta masalah pada jantung dan pembuluh darah. 2. Hipertiroidisme, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan jantung, osteoporosis, serta masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. 3. Goiter, jika goiter sangat besar, dapat menyebabkan masalah pada saluran napas atau kerusakan pada kerongkongan dan tiroid. 4. Tumor tiroid, jika tumor tidak diobati, dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan menyebabkan kanker. 5. Penyakit kelenjar tiroid juga dapat menyebabkan masalah kosmetik seperti pembengkakan pada leher yang dapat menyebabkan seseorang merasa malu atau tidak percaya diri. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui komplikasi yang mungkin terjadi serta pengobatan yang tepat. Pemeriksaan dini dan pengobatan yang cepat dapat mengurangi risiko komplikasi dan memperbaiki prognosis jangka panjang. Bagaimana cara mengobati penyakit ini secara medis? Cara pengobatan penyakit kelenjar tiroid bergantung pada jenis penyakit yang diderita dan kondisi kesehatan pasien. Beberapa pengobatan yang umum digunakan adalah 1. Hipotiroidisme, pengobatan yang digunakan adalah dengan mengonsumsi hormon tiroid sintetis yang disebut levotiroxin. Ini akan membantu mengatur metabolisme tubuh dan mengatasi gejala hipotiroidisme. 2. Hipertiroidisme, pengobatan yang digunakan dapat berupa obat-obatan yang membantu mengurangi produksi hormon tiroid, terapi radiasi, atau operasi untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. 3. Goiter, pengobatan dapat berupa pemberian iodin, pengobatan hormon, atau operasi untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid yang terkena. 4. Tumor tiroid, pengobatan dapat berupa operasi untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid yang terkena, terapi radiasi, atau terapi kemoterapi. Selain itu, perawatan medis lainnya yang dapat digunakan adalah pemberian obat-obatan yang dapat mengurangi gejala-gejala yang dapat terjadi pada pasien. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui pengobatan yang tepat untuk kondisi Anda. Pengobatan yang tepat dan dini dapat membantu mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan prognosis jangka panjang. Makanan apa saja yang sebaiknya dihindari untuk penderita penyakit kelenjar tiroid? Beberapa makanan yang dapat mempengaruhi kondisi kelenjar tiroid dan sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit kelenjar tiroid adalah 1. Makanan yang tinggi kadar glukosa sederhana seperti gula, permen, jus buah, roti putih dan makanan yang mengandung tepung terigu. 2. Makanan yang tinggi lemak trans seperti makanan cepat saji, kue, dan jajanan pasar. 3. Makanan yang mengandung gluten seperti roti, pasta, dan nasi jika Anda mengalami autoimun tiroid yang disebut Hashimoto. 4. Makanan yang mengandung soy, karena soy dapat menurunkan efektivitas obat tiroid yang digunakan dalam pengobatan hipotiroidisme.
5. Makanan yang mengandung yodium yang berlebihan, karena pada beberapa kondisi seperti hipertiroidisme yodium yang berlebihan dapat memperparah gejala. Selain itu, sebaiknya juga menghindari minuman yang mengandung kafein, alkohol dan merokok. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mendapatkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kondisi Anda. Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi untuk penderita penyakit kelenjar tiroid? Beberapa makanan yang dapat membantu mengatur kondisi kelenjar tiroid dan sebaiknya dikonsumsi oleh penderita penyakit kelenjar tiroid adalah 1. Makanan yang kaya akan yodium seperti ikan laut, seafood, keju cottage, telur, dan produk susu. 2. Makanan yang kaya akan antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran seperti kiwi, stroberi, brokoli, kangkung, bayam, dan wortel. 3. Makanan yang kaya akan protein seperti daging tanpa lemak, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. 4. Makanan yang kaya akan serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. 5. Makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan salmon, tuna, sarden, dan kacang-kacangan seperti chia seed dan biji rami. Selain itu, minum air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan secara umum. Sebaiknya juga berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kondisi Anda dan dalam jumlah yang sesuai. Jangan lupa untuk mengikuti jadwal makan yang teratur dan menghindari makanan yang dilarang untuk kondisi Anda. Bagaimana pola hidup yang baik untuk penderita penyakit kelenjar tiroid? Beberapa pola hidup yang baik untuk penderita penyakit kelenjar tiroid adalah 1. Konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi sesuai dengan rekomendasi dokter dan ahli gizi. 2. Minum air putih yang cukup untuk menjaga kesehatan secara umum. 3. Berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu menjaga kadar gula darah dan berat badan yang stabil, serta meningkatkan sistem metabolisme. 4. Hindari stres dan cobalah untuk menjaga kesehatan mental dengan berbagai cara seperti meditasi, yoga, atau berolahraga lainnya. 5. Hindari merokok dan minuman beralkohol. Konsultasikan dengan dokter dan perawat Anda untuk mendapatkan rekomendasi pengobatan yang tepat dan menjalani pemeriksaan rutin untuk memantau kondisi Anda. Jangan mengubah dosis obat atau menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter. Pola hidup yang sehat dan dukungan dari dokter akan membantu dalam mengatur kondisi kelenjar tiroid dan mengurangi resiko komplikasi. Terapi apa yang baik untuk membantu mengobati penyakit ini? Sebenarnya banyak sekali jenis terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini, salah satunya adalah terapi lintah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah pada channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa datang langsung ke tempat praktek terapi lintah di Desa Kaudusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Informasi jam praktek terapi lintah bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Baiklah sahabat SG Toktil semua. Itulah pertanyaan dasar yang sudah kami jawab dan jelaskan secara singkat versi SG Toktil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.